الله فلا يحوي نزكو Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan dengan acara ini kita bisa saling mengenal antara rekan-rekan dari panti asuhan. Yang pertama, panti asuhan dari Al-Hijrah yang diketuai oleh Bapak Ustadz Kanija. Selamat datang Pak Ustadz dan Ibu beserta adik-adik semua. Kemudian satu lagi dari panti asuhan yatim piatu dan duafa Al-Kahfi ya, yang dipimpin oleh Mbak Dian hadir di sini. Mudah-mudahan kepada Bapak serta adik-adik semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa saya ucapkan juga kepada Pak Ustadz EF Saiful MAG yang sudah bisa berkenan hadir di tempat ini beserta ananda tercintanya. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendengarkan apa isi ceramah dan tausiah yang akan disampaikan oleh beliau pada hari ini. Dan tak lupa bagi teman-teman semua AAUI yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan terima kasih pula saya ucapkan atas partisipasi baik tenaga, pikiran maupun materinya yang sudah diberikan kepada AAUI. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan semua kebaikan dan pahalanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga bagi teman-teman kita yang masih berjuang bekerja di luar, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, kesehatan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari rangkaian acara ini saya sampaikan yang pertama itu adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan dari Ketua AAUI, dan nanti kita ada tausiah atau ceramah yang dipimpin oleh Pak Ustadz EF. Kemudian selepas itu kita ada simbolis untuk serah terima kepada adik-adik dan pengurus panti asuhan. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan buka puasa bersama dan sholat berjamaah maghrib bersama. Mungkin acara ramah pertama selesai. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kepada semua undangan, rekan-rekan, Pak Ustadz dan Bapak Ibu pengurus panti serta adik-adik apabila penerimaan kami kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia yang ada di Cirebon, baik pimpinan cabangnya maupun stafnya yang mewakili. Terima kasih kepada adik-adik dari panti asuhan Al-Kahfi dan Al-Hijrah yang telah hadir untuk menyelenggarakan acara Ramadan di kantor Jasindo. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah hadir. Alhamdulillah pada hari ini kita mengadakan acara rutin buka puasa bersama
tarawih sudah mulai boleh diadakan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Terus untuk yang keluarga yang jauh sudah bisa mengunjungi keluarganya yang mudik gitu. Jadi mudah-mudahan tahun ini lebih banyak rahmat dan berkah untuk teman-teman semuanya. Dan untuk mempersingkat waktu, saya mempersembahkan untuk kajian. Terus ya. Terus untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak Iqra kitabak Iqra kitabak Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamah wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrud dahirin. Amantu billahil wahidil ahadil haq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq
nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada habibana wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pimpinan AUI yang kami hormati dan Allah muliakan beserta jajarannya, dan terima kasih juga kepada penata acara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, juga yang dikasihi, yang dimuliakan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, anak-anak kita semua dari Yayasan Panti Asuhan, yang mudah-mudahan dengan kehadiran anak-anak kita, hadirnya kita di tempat ini disertai dengan rahmat, maghfirah, dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah akan mudah ketika diaminkan oleh anak-anak yatim piatu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga apapun maksud dan tujuan yang baik dari kegiatan ini dan program-program AUSI yang sudah ditetapkan, mudah-mudahan Allah memudahkan, melancarkan sehingga program dan target-targetnya tercapai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan AUSI yang masih dalam perjuangan, tadi sudah disebutkan ada yang mungkin melakukan perjalanan yang cukup jauh, mudah-mudahan Allah beri keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenankan kami sedikit memberikan wawasan kaitannya dengan agama yang kita anut, yaitu agama Islam. Lebih-lebih di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini tadi sudah disebutkan oleh pimpinan bahwa kita mendapat keberkahan yang luar biasa setelah hampir 2 tahun disekat dan kita harus menjaga jarak, bahkan sulit untuk bersilaturahim secara tatap muka. Pada hari ini, bulan Ramadan tahun ini, kita diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat beribadah sebagaimana biasa pada tahun-tahun sebelum pandemi. Ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim. Ayat ini berkaitan dengan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kami di dunia ini kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga berikan kami kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jangan sampai ya Allah kami tidak terlindungi, kami ingin dijauhkan, kami ingin dijaga dari api neraka. Itu doanya, kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Dan memang menurut Imam Ahmad dari sahabat Anas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aksaru da'watin yad'u biha yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qila Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya doa itu. Nabi menambahkannya Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selepas sholat Nabi doa itu ketika berkumpul dengan para sahabat, Nabi juga tidak pernah luput untuk berdoa seperti itu. Nah, ini patut kita contoh. Doa ini pendek tapi juga disebut doa sapu jagat. Pokoknya minta kebaikan di dunia, pokoknya minta kebaikan di akhirat. Ini sudah cukup doa ini dan sering dibaca oleh Nabi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita lihat tafsir, salah satunya kitab tafsir yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir menjelaskan apa hasanah di dunia, apa kebaikan di dunia. Di antaranya badan dan jiwa kita yang sehat, itu adalah kebaikan di dunia. Bahkan untuk menjaminkan kebaikan dan kesehatan, itu beberapa orang menggunakan asuransi demi untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Pesepak bola Ronaldo itu katanya kakinya juga diasuransikan. Ini untuk mendapatkan kebaikan di dunia. Dan memang dianjurkan kita untuk memohon kepada Allah mendapatkan kebaikan di dunia. Hanya kalau semua kaki kita diasuransikan, ya repot juga, karena uangnya terbatas ya. Sementara Ronaldo memang pekerjaannya di situ sepak bola, sehingga kakinya ini memang yang menjadi motor penggerak perekonomian beliau itu ya kakinya itu. Nah, kemudian apa lagi? Kata Imam Ibnu Katsir, rumah yang luas. Rumah yang luas itu adalah kebaikan di dunia. Tidak cukup dengan rumah, diasuransikan juga rumah itu. Ya, supaya apa? Rumahnya aman, nyaman. Kalau terjadi apa-apa, itu ada siap untuk menggantinya, membangun kembali. Ini kemudian diasuransikan juga. Jadi sebenarnya Pak, asuransi ini bagian dari kebahagiaan di dunia, kebaikan di dunia. Jadi untuk menjamin orang-orang bahagia di dunia ini memang menggunakan asuransi Pak Hasan. Apalagi kendaraan yang bagus katanya. Kebaikan di dunia itu kendaraan yang bagus. Tidak cukup bagus, tapi harus ada jaminan juga bahwa kendaraan ini kalau terjadi apa-apa ada jaminannya, sehingga orang untuk mendapatkan bagian ini ya seperti itu. Apalagi pasangan yang baik, pasangan yang soleh, termasuk anak-anak yang soleh, termasuk rekan kerja yang baik-baik, itu juga adalah kebahagiaan di dunia. Banyak kebahagiaan di dunia, tentu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, memang kita harus memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, kita mohon kebaikan di dunia ini. Lalu apa kebahagiaan atau kebaikan di akhirat itu? Wa fil akhirati hasanah. Kita ini tidak hanya hidup di dunia, tapi akan nanti hidup di akhirat. Di dunia ini sebentar, di akhirat jauh lebih lama. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun ya, bukan 1000 hari. 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau Nabi Nuh alaihissalam itu usianya 950 tahun, itu kalau dikonversikan ke akhirat belum 1 hari, masih kurang 1 hari. Nah, di akhirat ini jauh lebih lama hidup kita ini. Maka kita juga harus memohon kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah. Apa kebahagiaan di akhirat atau kebaikan di akhirat? Ya, kita ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Apa tempat yang penuh kenikmatan? Ya, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wabil khusus kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, itu ada pintu khusus masuk surga. Yuqalu fil jannati lahal bab yusamma lahu ar-rayyan. Jadi nanti di surga itu ada pintu,
namanya pintu ar-rayyan. La yadkhulu illa shaimun. Tidak akan masuk ke pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah masuk ke surga melalui pintu ar-rayyan itu. Dan surga itu adalah kebaikan di akhirat. Jadi ketika kita kemudian masuk surga, maka doa kita ketika di dunia wa bil akhirati hasanah itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar masuk surga, tapi ada kebahagiaan, kebaikan yang luar biasa di akhirat adalah bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia ini kita tidak mungkin bertatap muka dengan Allah, tapi kita hanya merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kelak di akhirat, maka tidak ada kenikmatan yang luar biasa kecuali melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini digambarkan dalam Al-Qur'an. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Siapapun yang ingin bertatap muka dengan Allah, bertemu dengan Allah, maka kerjakan amal baik. Ya, kita puasa, berbagi dengan yang lain, itu termasuk kebaikan. Silaturahim itu termasuk amal soleh. Nah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang walaupun mungkin tidak banyak, tapi mudah-mudahan itu menjadi sababiyah, wasilah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa di akhirat itu ada satu tempat yang paling ditakuti oleh banyak orang, namanya neraka. Sehingga kita memohon kepada Allah bukan hanya wa bil akhirati hasanah, tapi wa qina adzabannar. Ya Allah, jaga kami tidak masuk ke neraka. Jangan sampai masuk neraka. Kenapa? Karena di neraka itu tidak ada orang kecuali sakit semua. Dan sakitnya itu pedih. Dan pedihnya itu luar biasa. Jadi kalau kita terbakar api, ya bukan api cemburu ya, terbakar api itu hanya per 70%-nya dari api neraka. Jadi api yang ada di dunia ini hanya persekian 70 kali lipat itu lebih panas api neraka. Jadi bahaya ketika masuk neraka, panasnya luar biasa. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah wa qina adzabannar. Nah, kata Abu Qasim, bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan di dunia tadi? Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Ya di dunia hasanah, ya di akhirat hasanah. Kuncinya hanya 3 katanya. 1, hati kita pandai bersyukur kepada Allah. Apapun, mau kecil mau besar, ya, hari ini kita berhasil, alhamdulillah. Hari ini kita tertunda, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalban syakura itu adalah kunci kebahagiaan di dunia dan kunci kebahagiaan di akhirat. Hati kita harus senantiasa bersyukur. Yang kedua, walisan dzakirah, lisan yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mumpung di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini di mana diturunkannya Al-Qur'an. Salah satu bentuk zikir kepada Allah yang membaca Al-Qur'an. Paling tidak kalau lagi nyetir itu yang kita hafal, ya. Hafalnya apa? Ya kalau bisa Al-Baqarah, hafal suratul Baqarah, hafal saja. Kalau enggak ya Pak Yasin ya, Yasin. Kalau enggak gimana? Hafalnya cuma 10, ya nggak apa-apa 10 saja. Bacanya 10. Itu juga sama, bagian dari Al-Qur'an. Perbanyak apa yang bisa kita baca dari Al-Qur'an yang mudah kita baca. Sampai-sampai saya hanya hafalnya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu baca Bismillahirrahmanirrahim. Diulang-ulang satu huruf itu pahalanya 10. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Berarti ada 190 pahala dari Bismillahirrahmanirrahimnya saja.
lelah baca Quran, baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu katanya kalau yang dalam perjalanan memang harus diperbanyak baca sholawat biar Allah selamatkan. Pernah terjadi mobilnya hancur tapi orangnya selamat. Saya tanya kenapa? Saya banyak baca sholawat katanya. Rupanya Allah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan orang yang cinta kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. Banyak hal untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika bulan Ramadan ada sholat yang khusus itu dilakukan di bulan Ramadan, tidak di luar Ramadan. Apa? Sholat tarawih. Jadi mumpung bulan Ramadan, yuk kita sholat tarawih. Karena bapak-bapak, ibu-ibu nggak mungkin sholat tarawih di bulan Ramadan. Saya mau mengkodok sholat tarawih di bulan Ramadan, nggak bisa. Jadi sholat tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Jadi, ya. Apalagi ya di antara kita bersyukur juga kepada Allah, sebentar lagi nanti ada pengumpulan zakat fitrah di kota ini 35.000 satu orang. Kemudian kalau pakai beras itu 2 kilo 8 ounce ya, atau digenapkan 3 kilo apa-apa. Itu sangat murah. Sewa badan kita kepada Allah, pajak badan kita kepada Allah, premi kita kepada Allah hanya sebatas itu 35.000, dan itu 1 tahun, nggak tiap bulan bahasa. 1 tahun 35.000, 3 kilo beras saja. Nah, ini berapa uang yang harus kita keluarkan untuk bayar pajak motor, pajak mobil, itu lebih dari itu. Makanya mungkin tidak hanya sekedar zakat fitrahnya, tapi kita coba menghitung zakat mal kita ini berapa nih. Keluarkan mumpung di bulan Ramadan. Penghasilan di atas 80 juta per tahun itu memang sudah kena untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat profesi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ananda yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu adalah tubuh kita yang dipenuhi dengan kesabaran. Tubuh kita yang mampu menghadapi berbagai macam ujian. Sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi, as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Separuh dari iman. Nah, kemudian bagaimana dengan puasa? As-saumu nisfus sabri. Puasa ini separuh dari sabar. Jadi hanya orang-orang yang sabarlah yang bisa menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena separuh dari sabar itu adalah puasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Dengan itu ketika kita pandai bersyukur, lisan kita pandai mengingat Allah, tubuh kita mampu menahan segala banyak ujian, maka kunci itu akan menyebabkan kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa ini sudah kita hafal semua. Maka paling tidak ketika selesai sholat jangan sampai kita langsung pulang, tapi duduk sebentar, kita berdoa kepada Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita habis sholat kemudian baca doa kami ini kan kelamaan. Ya Allahumma ij'alna bil imani, kemalaman. Belum lagi kan belum hafal ya. Apa banget? Ya cukuplah baca doa itu. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kebahagiaan yang kita gambarkan di dunia mudah-mudahan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebahagiaan di akhirat mudah-mudahan kita dapat meraihnya. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadi sudah disampaikan, barangkali ada pertanyaan, maka apa yang saya bisa nanti saya
jawab. Kalau tidak bisa nanti saya tanya dulu sama guru-guru kami atau guru-guru saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقرب